Jika Tuhan tahu segalanya, mengapa masih perlu ada penghakiman? Bukankah Ia Maha Tahu, dan lebih aneh lagi, mungkinkah ada sidang penghakiman yang berlangsung sebelum Yesus datang kembali? Banyak yang menolak ajaran ini karena istilah penghakiman investigatif tak muncul di dalam Alkitab. Tapi, apa itu berarti ajaran ini tak Alkitabiah? Mari kita uji langsung dari Kitab Suci. Penghakiman di dalam Alkitab ada tahapannya. Setiap proses hukum memiliki 3 tahap: penyelidikan, investigasi, putusan, dan eksekusi. Dalam dunia hukum, investigasi penting agar keputusan adil dapat diambil. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan bukan saja hakim, tapi hakim yang adil dan penuh kasih, menurut Mazmur 96 ayat 13. Maka adalah logis bahwa penghakiman Tuhan juga memiliki tahapan. Sebelum Dia mengganjar atau menghukum, harus ada pemeriksaan bukti. Sebenarnya prinsip ini terlihat dari cara Tuhan mengadili Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21 dikatakan, "Aku hendak turun dan melihat apakah benar." Alkitab sebenarnya memberikan penegasan soal penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 mengatakan, segala sesuatu akan diadili oleh Allah, entah itu yang baik atau jahat. Roma 14 ayat 10 dan 2 Korintus 5 ayat 10, semua orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan memberi pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya di dalam tubuh. Ini membuktikan bahwa penghakiman bukan konsep simbolik, melainkan nyata dan universal. Hal ini menyeratkan bahwa ada sebuah proses nyata yang melibatkan pemeriksaan kehidupan manusia secara individual. Pertanyaannya, siapa yang dihakimi? Jawabannya adalah semua. Oleh karena Pengkhotbah 3 ayat 17, Allah akan mengadili orang benar dan juga orang fasik. Dalam pengajaran Yesus, ada pemisahan antara domba dan kambing di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada pemisahan antara gandum dan lalang, Matius 13. Ada ikan yang baik dan yang buruk, Matius 13 ayat 47 sampai 50. Ini menandakan bahwa tak seorang pun luput dari evaluasi ilahi. Tapi pemisahan ini dilakukan berdasarkan catatan kehidupan, bukan penampilan luar. Mari kita lihat informasi Alkitab tentang kitab-kitab yang terbuka yang merupakan tanda dimulainya investigasi. Kalau kita baca Daniel 7 ayat 9 sampai 10, tahta-tahta diletakkan, lalu yang lanjut usia duduk, dan kitab-kitab dibuka. Ini bukan adegan kebangkitan atau penghukuman akhir, karena belum ada yang dihukum. Ini jelas adalah sebuah adegan investigasi. Kata kitab di sini menggambarkan catatan sorgawi akan perbuatan-perbuatan manusia. Contohnya kalau kita bandingkan dengan Maleakhi 3 ayat 16. Artinya, benar ada proses pemeriksaan sebelum keputusan final itu diberikan. Selanjutnya ada kitab yang lain yang disebut kitab kehidupan dan bagaimana nama seseorang bisa dihapus. Semua manusia awalnya ditulis dalam kitab kehidupan karena Yesus mati untuk semua, Yohanes 1 ayat 29. Tetapi nama itu dapat dihapus kalau seseorang menolak keselamatan. Keluaran 32 ayat 33 dan Wahyu 3 ayatnya yang kelima. Penghapusan ini bukan sewenang-wenang, tetapi ini adalah hasil dari penolakan pribadi terhadap kasih karunia Allah. Jadi penghakiman investigatif menyaring siapa yang tetap setia di dalam iman. Selanjutnya Alkitab mengajarkan bahwa ada putusan yang diberikan
sebelum kedatangan Kristus. Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu dianggap layak. Wahyu 22 ayat 11-12 menjelaskan tentang status manusia yang ditetapkan, baik dia benar atau jadi orang jahat, sebelum Yesus datang dan memberikan upah. Jadi, ada putusan final sebelum kedatangan kedua. Artinya, investigasi dan penghakiman sudah terjadi terlebih dahulu. Di dalam Alkitab juga ada dua jenis kebangkitan. Dua kebangkitan ini adalah bukti bahwa putusan telah lebih dahulu dilakukan. Wahyu 20 ayat 4-6. Hanya yang mati dalam Kristus yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Sementara kebangkitan kedua terjadi 1000 tahun kemudian untuk orang fasik. Ini berarti apa? Pemisahan itu sudah terjadi sebelumnya, dan itu hanya mungkin jika sudah ada putusan. Penghakiman investigatif menjelaskan bahwa urutan ini masuk akal. Wahyu 20 ayat 11-15. Semua orang yang mati dibangkitkan lalu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke lautan api. Dan ini disebut sebagai kematian kedua. Ini adalah tahap akhir dari penghakiman. Bukan lagi investigasi, tapi ini adalah eksekusi. Orang benar dibersihkan dan disahkan namanya. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat 23, kepada jemaat anak-anak sulung yang terdaftar di sorga, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Artinya, mereka dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman mereka kepada Kristus. Penghakiman investigatif menegaskan bahwa mereka layak karena anugerah, bukan karena usaha sendiri. Kalau kita baca Lukas 20 ayat 35-36, di sana ada kata yang dianggap layak untuk kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Kata Yunani kataksio artinya dipertimbangkan layak, dianggap layak, bukan menjadi layak. Roma 5 ayat 1, kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ini menunjukkan bahwa kelayakan dalam penghakiman bukan soal kesempurnaan moral, tetapi relasi seseorang dengan Kristus. Penghakiman investigatif bukan konsep yang mengada-ada. Ini adalah manifestasi kasih Tuhan yang transparan, adil, dan penuh belas kasih. Sebelum Tuhan memberi upah atau menjatuhkan hukuman, Ia meneliti bukti demi keadilan bagi seluruh alam semesta. Bagi orang percaya, ini bukan kabar buruk, tapi kabar baik, bahwa siapapun yang berlindung di dalam Kristus akan dianggap layak, bukan karena dia sempurna, tapi karena darah anak domba menutupi segala dosanya. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Hari ini, pintu anugerah masih terbuka. Serahkan hidupmu kepada Yesus, percaya kepadanya, dan saat Ia datang, Ia akan datang dengan upah dan menyebut namamu di hadapan Bapa. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.